Oke, udah. Teman-teman media sebelum ada. Oke Pak, boleh dijelasin terkait agenda Brave Combat Federation ini mungkin berapa petarung Indonesia dan lainnya? Kalau petarung Indonesia yang hadir di acara BEM nanti malam sekitar 6 pertandingan. Totalnya ada 10 lagi. 10 pertandingan. Itu berarti dari 20 atlet lah Indonesia yang akan berlaga nanti di mulai jam 6 malam. Itu berbagai macam lah. Dan juga ada beberapa kelas nanti yang malam yang akan hadir. Kalau dari INAMA sendiri mungkin bisa dijelaskan apa itu INAMA, tahu deklarasinya seperti apa itu? Kalau INAMA ini sebagai badan olahraga yang membidangi di bidang mixed martial arts. Kita fokus di bidang amatir karena selama ini kan MMA ini kan masuk di Indonesia ini hanya sebagai hobi. Jadi amatirnya masih belum banyak lah. Memang ada beberapa sanction body lah mixed martial arts ini salah satunya. Cuman di kita ini kita punya juga apa katanya jenjang karir yang tinggi. Kenapa? Karena kita nyambung juga sama IMAF. IMAF itu adalah Federasi Internasional. Sehingga dari kemarin kita juga sering diminta untuk mengirim atlet-atlet MMA khususnya di bidang amatir ke beberapa negara lain, Eropa khususnya. Sehingga kita harap INAMAF ini bisa menjadi jembatan bagi teman-teman atlet di bidang MMA yang ingin berkarir di olahraga mixed martial arts. Selain atlet mungkin ada dari praktisi wasit juga ya, bisa juga. Oh ya, tentunya di INAMAF juga ada perangkat pertandingan kita bilang. Jadi perangkat pertandingan itu adalah wasit, juri dan lain-lain. Nah tadi kemarin itu tanggal 22 ya, Iya, dulu. sampai tanggal 23 kita udah buat penataran wasit untuk 18 wasit lah. Sudah kita latih, itu bisa dipakai dan juga sertifikatnya itu berlaku internasional. Sehingga teman-teman yang ikut kemarin itu bisa memakai sertifikatnya untuk melakukan kegiatan-kegiatan pertandingan di internasional. Karena kemarin 2 dari peserta itu juga dari luar negeri, 1 dari Malaysia, 1 dari Siprus. Pak, ini INAMA melihat MMA di Indonesia ini sebenarnya MMA ini kan sama kayak tinju, sama kayak Muay Thai. Ini kan olahraga bela diri yang berbasis entertainment. Yang mana di sini kita menghadirkan pertandingan yang menarik untuk masyarakat. Tapi MMA Indonesia ini kan masih growing lah ya. Sampai sekarang juga masih belum banyak eventnya lah. Kan yang sudah berjalan selama ini kan yang Mas Nabi buat lah ya. Di sini kita mencoba juga membuat supaya ada banyak pertandingan lah. Karena kalau atlet dan peserta bela diri ini kan tentunya semua butuh jam terbang. Kalau jam terbangnya sedikit tentunya prestasi mereka juga nggak bisa berkembang. Jadi harapannya INAMAF juga bisa jadi salah satu badan olahraga yang membuat pertandingan nantinya sehingga atlet memang kita punya banyak pilihan pertandingan. Pak, untuk amatir sendiri nantinya ini nggak sih, kan lagi banyak seleb-fight itu Pak, bakal merekrut gitu apa gimana Pak? Nah, itu saya sebenarnya bisa jadi juga karena seleb fight kan sebenarnya hanya apa namanya yang kita bilang tadi entertainment. Tapi kalau kita bicara prestasi itu artis fight tadi hanya buat apa namanya media promosi aja sih, biar para penonton ini atau para masyarakat Indonesia khususnya lebih menyukai lah olahraga MMA ini. Kalau yang artis fight ini kan rata-rata tinju kan. Ya, mudah-mudahan setahun ke depan artis fight ini juga bisa masuk ke ranah MMA. Pak, kalau atlet amatir yang di INAMAF ini usianya berapa sih Pak? Rata-rata masih muda-muda sih, dari 19 ke atas lah, 19 ke atas. masih ranum-ranum lah. tapi nanti dari INAMA sendiri apakah ada rencana untuk mengirimkan atlet-atlet ke luar negeri? Ada, kemarin juga kita sudah ngirim satu atlet. Sebelum dilatih pun kita sudah ngirim, walaupun belum resmi. Nah kita juga akan mengirim atlet-atlet nasional kita ke internasional. Pak, kalau INAMAF ini di bawah apa sih Pak? Di bawah naungannya nanti? Buat IMAF. IMAF. Masuk ke KONI nggak sih Pak? Belum, karena kan KONI biasanya harus masuk ke beberapa, harus ke cabur-cabur yang Cabur, masuk, ya. apa namanya sejauh ini kan MMA kan belum, tapi ini adalah proses lah. Dan beberapa tahun ke depan MMA ini sudah masuk ke cabur di SEA Games, Asian Games, dan lain-lain. Untuk program-programnya dari INAMA sendiri, program unggulannya apa aja Pak kira-kira? Sebetulnya tadi kayak penataran wasit, juri, dan juga kita buat juga nanti ke depannya beberapa pertandingan scouting. Karena tentunya kita juga harus ada
pelatihan. Sebelum pelatihan kan harus lihat dulu bibit yang ada di Indonesia kan banyak. Jadi nantinya kita buat pertandingan di beberapa kota besar mungkin supaya melihat potensi atlet di daerah lain lah, bukan di Jakarta aja. Potensinya standar dari Inawak ini sebelum dibawa ke kancah internasional itu seperti apa sih standarisasinya itu? Kalau standarnya sebenarnya hanya jam terbang itu dan tingkat kemenangan skillnya, karena kan MMA itu kan stand up fight dan ground fight kan. Kita juga lihat juga stand up-nya apa, ground-nya apa. Kalau kriteria yang layak atau enggak sih nggak ada sebenarnya, karena mereka melihat hanya dari tingkat kemenangan lah. Kemenangannya bagus, itu pasti bisa dikirim. Dari mereka juga nggak pernah nanya ribet sih. Cuma kitanya kan juga malu. Kalau kita kirim atlet yang belum siap, bisa diikutin sampai KO kan, kita juga malu kan. Kitanya filteringnya adalah ini tingkat kemenangan si atlet sendiri. Maka dari itu kalau pertandingan dikit, kita kan nggak bisa lihat ini atlet bagus atau enggak. Pak, sejauh ini sudah ada berapa sasana atau camp yang tergabung di? Kalau memang saya sendiri punya camp di Kemang. Yang saya lihat dulu itu di Jakarta aja ada puluhan lah. Sebelum COVID ya, tapi setelah COVID saya belum cross check lagi. Tapi banyak gym-gym MMA itu banyak. Cuma kalau dulu yang sebelum jamur kan Muay Thai sama Muay Thai itu. Nah, gym-gym MMA ini yang sebelum banyak lah. Kalau sebelum COVID banyak. Tapi pasca COVID ini banyak juga yang belum dikarena. Ya, itu juga salah satu motivasi kita juga. Artinya kan atlet Indonesia ini bisa berkaca di nasional. Apalagi kalau kita bicara UFC kan profesional ya. Itu bicara berapa bayaran dia. Sekarang bayaran kita sudah lumayan ya. Sekitar 700 juta lah kalau nggak salah. Dan harapannya ke depannya masih banyak lah JK lagi yang lain di Indonesia. Jadi tinju lah ya. Terdekat apa namanya program visi-visi Itu tadi kita buat pertandingan ini beberapa kota aja sih. Untuk scouting atlet dan kira-kira bisa kita kirim ke luar negeri. Pertandingannya berapa Pak? Sebulan sekali kah? Apa 2 minggu sekali? Apa? Mungkin karena ini agenda pemilu juga sudah. Ya tentunya ini akan kita lakukan setelah agenda pemilu lah. Supaya kita dulu masyarakat. Terus setelah pemilu barulah kita fokus ke pertandingan. Mungkin untuk awal 3 atau 2 bulan sekali lah. Kalau di daerah itu ada ini nggak sih cabang-cabang? Ada kayak Belum, sementara belum. Jadi sementara kita fokus di pusat dulu, sambil jalan nanti pertandingan kita buat. Jadi sebenarnya itu udah akan masuk provinsi. Target di tahun depan 2024 Inawak sendiri apa target di tahun depan? Sementara targetnya kita buat event sebanyak-banyaknya sih. Awal saya pengen sebelum kita kirim ke luar negeri, jadi kita minimal sudah tahu. Karena kalau kemarin kita belum buat event, jadi kita kirim tuh kita nggak tahu nih barang bagus atau enggak. Misalnya atlet bagus atau enggak. kalau Brave Targetnya berapa? Kalau ini kan ada yang lokal, ada yang lokal internasional ya. Jadi sekarang ada yang berlaga sama kata internasional itu bisa mendapat kemenangan lah. Itu tentunya kita ada kepentingan nanti lah. Baik. nah ini kan Brave 76 ini series apa gimana sih maksudnya Pak? Series, jadi ini kan produk dari baru. Jadi sebenarnya dia Bellator, Brave, UFC itu sama-sama brand. Kalau kita bicara bisnis ini brand bisnis. Jadi bukan kayak boxing itu. Ada WF. IPI ya. Iya. Kalau ini bukan ini bisnis. Jadi ini posisinya perusahaan. Jadi Brave ini adalah perusahaan yang dimiliki oleh pangeran dari sana. Sama kayak UFC kan juga perusahaan. Cuman di sini pangeran ini juga lebih serius lah. Karena kalau dia melihat ini MMA ini bukan hanya sekedar olahraga seperti itu, tapi juga harus ada apa namanya rekreasi aktif lah. Jadi juga harus kita juga buat pemain dibayar selesai. Dia ada step-step. Makanya lah beliau juga buat lima nama. Supaya nantinya dari 5 nama ini next step-nya adalah profesional dan di Brave. Berarti di tahun depan kemungkinan ada balik lagi ke Indonesia Pak? Seriesnya? Karena kan habis ini mereka ke Brazil masalah. Berarti di setiap match ini ada ininya, ada card-cardnya juga ya? Ada Main card. Ada main cardnya juga ya? yang di Jakarta aja sekarang ada anaknya Habib, anak titik Habib sama anak titiknya Jackie Chan. Mas mungkin kerjasama dengan pemerintah seperti apa? Mungkin Kemenpora kan yang
membawahi Nah, sementara kami sama Menpora kemarin sudah berdiskusi karena juga MMA masih belum masuk cabur, tapi kedepannya Pak Menpora siap dukung juga dan Menpora juga siap dukung sebenarnya. Hanya karena ini olahraga profesional tentunya kita hanya bisa membantunya, kita hanya mengharap bantuan dari Menpora sementara hanya izin dan juga mungkin bantuan teman-teman sponsor lah. Ini kan olahraga profesional. Siap, makasih Pak.